It's been a really, really messed up week. Some days torture, some days better. La la la, la la la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Sefrila Anida Gristi dari Prodi Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan memberikan contoh dan penerapan implementasi nilai-nilai Pancasila bagi generasi muda di kehidupan sehari-hari. Kalian pasti sering dengar kata Pancasila, bukan? Pancasila bukan hanya sekedar 5 hal yang harus dihafal, tetapi Pancasila adalah pedoman hidup kita dan sangat relevan bagi kehidupan sehari-hari kita. Contohnya adalah Cep, udah azan, sholat dulu. Oke. Sila pertama bukan hanya sekedar beribadah, tetapi juga tentang toleransi. Di kehidupan sehari-hari, kita pasti memiliki teman yang berbeda keyakinan. Oleh karena itu, tugas kita adalah saling mengingatkan untuk beribadah satu sama lain. Gimana, Cep? Ada yang perlu aku bantu nggak? Boleh. Sila kedua mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang beradab. Ini tentang empati dan keadilan. Saat kita berinteraksi, kita harus bersikap sopan kepada sesama maupun yang lebih tua. Keadilan dimulai dari tidak diskriminatif, entah dari suku, gender, maupun status sosial. Menurutmu ini bagus gak? Bagus sih, ini bagus. Apa yang ini ya? Dua-duanya bagus sih, bingung. Sila ketiga adalah persatuan Indonesia. Persatuan kita adalah kekuatan terbesar kita. Sila ketiga mengajak kita cinta kepada tanah air. Caranya, beli dan bangga dengan produk-produk lokal, aktif di kegiatan kepemudaan yang menyatukan, dan yang paling modern adalah bijak di media sosial. Jangan mudah terpancing hoax yang memecah belah. Kita semua adalah satu Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Gotong royong itu bukan cuma di desa, tetapi di kelompok belajar kita pun bisa menerapkannya. Sila keempat itu soal demokrasi dalam skala kecil dan besar. Ketika berorganisasi, hargai pendapat yang berbeda. Dengarkan temanmu, sampaikan idemu dengan baik dan santun. Saat ada keputusan, baik di kelas atau dalam kelompok, terapkanlah musyawarah. Kalaupun hasil akhirnya berbeda dari yang kamu inginkan, tetap terima dan jalankan dengan lapang dada. Intinya, utamakan kepentingan bersama. Tio, tadi aku beliin ini loh buat kamu. Wow, makasih ya. Oke. Selanjutnya sila kelima. Keadilan sosial itu bukan tanggung jawab pemerintah saja. Kita bisa mewujudkannya dengan kepedulian, aktif dalam kegiatan sosial, berbagi ilmu, atau hanya sekedar menolong teman yang membutuhkan bantuan ekonomi atau moral. Sila ini mengingatkan kita bahwa kita harus berbuat adil dan peduli terhadap sesama tanpa memandang latar belakang. Mulai hari ini, mari kita ubah pola pikir. Jangan anggap Pancasila sebagai beban, tetapi sebagai kekuatan kita. Gunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan dan menangkal hoax. Jadikan agen perubahan di lingkungan dekatmu.
Pancasila adalah karakter kita, integritas kita, dan masa depan kita. Sekian dari saya. Ingat, Pancasila tidak akan usung dimakan zaman. Pancasila akan terus hidup jika kita mau mengimplementasikannya. Yuk buktikan bahwa kita generasi muda adalah generasi yang Pancasialis. Tunjukkan bahwa nilai-nilai luhur ini nyata dalam setiap langkah dan dalam setiap keputusan kita. Jadilah generasi muda yang berkarakter, beradab, dan bersatu. Terima kasih.